Ustadz gaib perlu menceramahi si pembuatnya ini kontennya ini. Karena yang bikin konten juga gelagatnya ustadz-ustadz gitu. Oh gitu ya? Oh. Namanya siapa namanya? Namanya Naim.Harun. Oh, ini pasti dia habis diurut di Haji Naim. Dia punya. Nah ini nomor 4 nih agak ngeri nih. Ini memang beberapa nama termasuk Pak Mahfud, Pak Jokowi termasuk yang sering dipakai ya di berbagai macam konten. Ini ada informasinya. Mahfud MD katakan Jokowi 10 tahun merusak negara. Luar biasa ya. Ini gimana nih? Ini Mahfud MD ngomong begini emang? Dia ngomong video yang ditayangkan itu benar. Ini belum geser ya. Ada Mahfud MD yang itu sedang diwawancarai oleh Kick Andy di Metro TV. Itu videonya itu benar. Dia berkisah tentang masa hukuman seseorang gitu. Dan, masa hukuman ya? Ya. Tapi bukan Jokowi konteksnya ini. Ya. Konteksnya ini adalah teman-teman masih ingat mungkin yang Ferdi Sambo ya. Tentang hukuman mati. Oh, hukuman mati Ferdi Sambo. 10 tahun minimal ya, karena hukuman berencana. Ya, benar. Karena dia melakukan pembunuhan berencana di KUHP kalau nggak salah 10 tahun minimal ya. Dan maksimal bisa hukuman mati. Nah, dia menarasikan itu ketika diwawancara oleh Kick Andy. Nah, kutipan dia yang kira-kira pas dengan tema si pemilik hoax ini diambillah itu antara hukuman mati dan 10 tahun. Padahal hukuman mati dan 10 tahun itu tematik dia membahas KUHP soal pembunuhan berencana dalam kasus Ferdi Sambo. Nggak ada urusan sama Jokowi ya? Nggak ada urusan sama Jokowi. Diambil lah, di editing, ditayangin lah sama mereka di TikTok. Ini TikTok lagi nih. Dan ini dia menceritakan kita tahu ya, Mahfud MD ini termasuk tokoh yang belak-belakan ya ketika ngomong. Apa adanya lah ya. Dan suara dia ketika ngomong itu sangat meyakinkan. Cukup hukuman mati 10 tahun. Dan ini dikasih narasi seperti ini. Gimana orang nggak menjadi jadi, terpengaruh. Peristiwanya benar, videonya benar kejadian, dan Pak Mahfud juga ngomong soal penjara seumur hidup, tapi konteksnya aja yang tidak jelas dan narasinya yang berubah ya. Iya, diganti. Dia itu sudah kira-kira 10 tahun. Itu kan hukum pidana yang baru udah berlaku. Hukum pidana yang baru, KUHP yang baru kan? Ya, berarti memang update sih ya. Iya. Hukumannya mati. Itu penting sebagai bukti formal bahwa pelaksanaannya nanti berubah karena mungkin. Ya. Nah, ada penggalan informasi yang dia potong, Ya. dimasukin ini. Ya. Nah, yang potong tadi dimasukin lah Jokowi. Inilah yang kemudian dia sengaja menyerang, sebenarnya menyerang Mahfud. Yang begini-begini viral loh sebenarnya. Ya gimana nggak viral, Mas? Ini aja udah Viral ini yang nonton ini 77 yang like. Yang nonton udah berapa ini? Udah ribuan ya. Bisa jadi. Jadi mereka yang tidak suka sama Jokowi pasti langsung Marah. Sarser ini. Ini lo Mahfud begini, Nih, Mahfud lihat begini. nih Mahfud nih balas dendam nih gini-gini gitu. Sebaliknya pendukung Mahfud juga bilang demikian. Wah, keren, Prof. Wah. Keren, Prof. Mantap Prof, berani, terbuka. terbuka. Karena beliau kan udah jadi pembantu Pak Jokowi 4 tahun ya. Dan ini kan kasihan dua-duanya diserang gitu ya. Gara-gara informasi bohong ini memecah belah arah politik kita gitu ya. Jadi kalaupun kita tidak suka sama seseorang, bukan berarti kita bisa seenaknya memberikan informasi yang salah tentang orang itu. Kalau memang orang itu tidak mengerjakan ya nggak usah dikasih info yang salah juga. Jadi dan itu namanya zolim, kira-kira begitu ya. Jadi kasih fakta aja, kasih fakta, dan itu kayaknya lebih terpercaya dibanding kita membuat hoax yang memojokkan seseorang gitu. Sepertinya Ustadz gaib perlu menceramahi si pembuatnya ini kontennya ini. Karena yang bikin konten juga gelagatnya ustadz-ustadz gitu. Oh gitu ya? Namanya siapa namanya? Namanya Naim.Harun. Oh, ini pasti dia habis diurut di Haji Naim. Dia punya ide, kayak mantep nih. Nah, Haji Naim nih, gue kasih nama aja ya. Dia punya akun
namanya Naim Harun. Oh. Yang pengikutnya ada 4.500 sekian, disukai kontennya 52.000 sekian. Dan tagline-nya lawan kebatilan, cegah kemungkaran, kalah tagline-nya. Aduh Mas Naim, Anda tuh bikin hoax tapi tagline-nya lawan kebatilan, cegah kemungkaran. Nggak pas nih ya, nggak sementara pas. informasinya memutarbalikkan ini gitu kan. Ini namanya Naim Harun. Iya. Tapi Mas Naim bukan Harun Masiku kan ya? Ya. Apa kabar Harun Masiku ya? Hoaxnya ada nggak ya beredar? Coba telepon. Katanya udah ketemu kemarin. Udah ya. Mas Harun Masiku, kalau Anda lagi dengerin kita atau lagi nonton kita, WA lah. Iya, WA. Ya, di sini nih 0812 111 1046. Iya. Mas, saya Harun. Harun mana? Bukan Harun Masiku, Harun Masini. Iya. Harun Ar-Rasyid. Oke. Nah, ini berbahaya, Mas. Ya. Ini kayaknya wajah asli nih ya. Sepertinya nggak tahu ya. juga sih kita ya. Kita nggak tahu, tapi aku lihat, aku coba pantengin satu-satu, itu memang ini mendekati wajah asli dia. Oh. Dan yang kita tahu ya, Indonesia ini kan kita sangat banyak warga kita yang sangat religius ya, Ya. mengikut yang memiliki kesopanan dan taat kepada pemimpin gitu. Apalagi dalam Islam ya, pemimpin itu adalah orang yang kita ikuti setelah Nabi gitu ya. Nah, jika pemimpin atau ustadz ataupun orang yang dituakan dalam hal ilmu agamanya, ini berbahaya jika menyampaikan informasi-informasi seperti ini. Khawatir jemaahnya bukannya diajak ke jalan yang benar, tetapi ke jalan yang salah. Ya. Itu khawatirnya. Kita lihat nih. Ya. Anies Baswedan juga yang tadi yang kita Ada juga bahas ya, ada juga. Ya, benar. Apalagi kalau dia berprofesi sebagai agamawan, sebagai ulama. Jadi berhati-hatilah dalam menyebarkan informasi karena yang namanya orang yang disegan itu biasanya punya trust yang tinggi. Ya. Kalau kita kasih informasi yang salah menurut kita, pasti menurut jamaahnya jadi benar. Itu yang mengkhawatirkan. Karena pernah saya juga dulu saya men-share informasi. Dan teman-teman saya percaya gitu. Saya ngetes nih, aku pengen tahu nih. Dan mereka percaya aja, karena yang nge-share tuh saya kan. Wah, nggak mungkin dong wartawan salah gitu kan. Ustadz gaib gitu. Iya gitu. Padahal, berarti mereka kadang tidak melihat konten, melihat siapa yang ngirim, yang menyampaikan tuh menjadi penting gitu. Itu yang berbahaya, Mas Gaib. Apalagi ya kalau dalam Islam itu kan ada sanad seharusnya yang mereka harus mengkritisi juga ya. Menyampaikan informasi itu harus jelas sanadnya, harus asal usulnya. Yang ini disampaikan oleh si A, si B, si C gitu ya. Hadis disampaikan si A, baru kemudian kayak dia ini ya, asbabun nuzulnya jelas gitu ya. Asbabun nuzulnya jelas gitu kan. Nah, ini ya kalau dia juga agamawan, cobalah kembali baca kitabnya, pelajari lagi sanad informasinya gimana. Ya. Mas Naim Harun, kita tunggu ya. Kita ngaji di sini, ngaji hoax ya. Biar pas Ramadan kan ini. Pas Ramadan dong ya. Jadi kita... Nah, sayangnya nih saya dengerin ceramah-ceramah tuh jarang membahas hoax loh. Iya. Padahal tuh bagian dari fitnah sebenarnya yang sangat berbahaya. Iya. Ya. Mungkin Trijaya ini bikin pelatihan anti hoax untuk ustazah dan dai-dai Indonesia gitu ya. Ya, boleh tuh. Nanti ini sudah Cahaya Hati Indonesia. Nah, nanti kita undang Ustadz Asnil Bambane Amri untuk bicara tentang bahaya hoax bagi penyakit hati. Oke. Sip. Mahfud MD katakan Jokowi 10 tahun merusak negara, yang katanya disampaikan langsung oleh Mahfud MD ya. Jadi ini Mahfud MD mengatakan bahwa 10 tahun Jokowi memimpin merusak negara, dan Mahfud tidak pernah menyatakan seperti itu. Ya. Kita nyatakan hoax ya. Ya, hoax. Oke.